Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Selasa 19 April 2022, terangkum dalam Sumikonya. Sebanyak 132 loyang bolu kojo berbentuk miniatur jembatan Ampera tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai bolu kojo terbanyak berbentuk Ampera. Pencatatan rekor muri dilangsungkan di halaman Geria Agung Palembang Selasa 19 April pagi. Kota Palembang, Sumatera Selatan selain pempek juga kaya akan makanan khas lainnya, seperti bolu kojo yang identik dengan hijau pandan. Bolu kojo merupakan kue khas dari Palembang. Kue ini terbuat dari bahan utama tepung terigu, telur, santan, dan pandan. Yang menjadi daya tarik dari kue ini ialah warna hijau dan aroma pandan yang menggugah selera bagi kalangan manapun. Aroma pandan tersebut membuat bolu kojo ini harum dan sedap. Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel Haja Febri Talustia Hermanderu mengatakan bahwa miniatur Ampera dari bolu kojo telah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia. Penyusunan bolu kojo dilakukan oleh juru masak profesional seperti Chef Gani, Chef Didik, dan Ica Palembang. Pembuatan miniatur Ampera dari bolu kojo ini diperlukan 132 loyang bolu kojo. Dibutuhkan kurang lebih 80 kojo ukuran 20 x 20 per pilar, 16 bolu kojo ukuran 20 x 20 untuk badan jembatan. Jembatan Ampera dari rangkaian bolu kojo terbanyak ini panjangnya 4 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 180 cm. Turut berpartisipasi dalam pembuatan bolu kojo ini 152 komunitas di Sumsel termasuk TP PKK se-Palembang, kelurahan hingga kecamatan, dan terdapat 126 organisasi wanita seperti BKOW, DWP Sumsel, Komunitas Istri Pegawai BUMN, BUMD, swasta, dan Asosiasi Penggiat Kuliner. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu mengaku bangga dengan pemecahan rekor muri bolu kojo berbentuk miniatur Ampera. Deru berpesan untuk menjaga dan melestarikan bolu kojo. Naba Edi Sumeko TV melaporkan. Majelis Hakim Tipikor Palembang gelar sidang perdana kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat PTSL pada Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang tahun 2019. Sidang yang digelar Selasa 19 April dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang. Kasus ini menjerat dua terdakwa bernama Ahmad Zairil, 53 tahun, Kepala BPN Kabupaten 4 Lawang, yang mana saat kasus ini terjadi menjabat sebagai Kasih Hubungan Hukum BPN Kota Palembang, sekaligus Ketua Panitia Adjudifikasi PTSL 2019. Tersangka kedua Joke alias Yoke Norita, 51 tahun, selaku Kasih Penataan dan Pemberdayaan di BPN Kota Palembang, yang mana pada tahun 2019 terdakwa Yoke menjabat Kasubsi Penetapan Hak Tanah BPN Palembang dan juga Wakil Ketua Tim 2 Bidang Hubungan Hukum dan Yuridis. Keduanya dihadirkan JPU Kejari Palembang dikomandoi Hendi Tanjung SH secara virtual di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Mangapul Manalu SHMH. Dalam dakwaan setebal 94 halaman yang dibacakan terpisah secara singkat menyebutkan, di antaranya terdakwa Ahmad Zairil serta Yoke disangkakan tidak menjalankan mekanisme pelaksanaan kegiatan PTSL kelurahan dan kecamatan dalam wilayah Kota Palembang tahun anggaran 2019. Selain itu, sebagai aparatur sipil negara, keduanya didakwa JPU menerima suatu berkaitan dengan kewenangan dan jabatannya, memperkaya diri sendiri berupa sebidang tanah dengan luas 10.000 meter kubik untuk terdakwa Ahmad Zairil. Sementara terdakwa Yoke mendapatkan sebidang tanah seluas 5.000 meter kubik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal alternatif subsidiaritas primer pasal 2 ayat 1 atau subsidiar pasal 3 atau pasal 12A atau 12B Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Usai mendengarkan pembacaan dakwaan, dua terdakwa melalui tim penasihat hukum tidak mengajukan keberatan atas dakwaan. Fadli, Sumeko TV melaporkan.
Propam Polrestabes Palembang melaksanakan kegiatan razia terhadap anggota kepolisian di lingkungan Mapolrestabes Palembang Selasa 19 April. Sebanyak 4 anggota polisi terjaring dalam razia. Kasih Propam Polrestabes Palembang Kompol Agustan mengatakan, razia terhadap anggota kepolisian seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Tujuannya agar anggota polisi tertib berlalu lintas dan tidak ada anggota yang menggunakan kendaraan bodong. Adapun sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar yakni berupa penilangan. Setidaknya ada 4 anggota yang melanggar, di antaranya tidak memiliki SIM, STNK tidak dibawa. Selain itu, ada 1 anggota tidak membawa kartu tanda aparat dan 1 anggota lagi menggunakan lampu strobo. Denny, Sumeko TV melaporkan. Armanto 37 tahun warga Jalan Harapan, Kecamatan Jakabaring, Palembang, dibegal pelaku memakai senjata tajam jenis celurit. Kejadian naas yang dialami korban tersebut pada Sabtu 16 April sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya korban kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG5436 ACT. Ditemui di ruang SPKT Polrestabes Palembang, korban Armanto mengatakan kejadian bermula ketika dia duduk di kolom retensi Kecamatan Seberang Ulu 1, tepatnya belakang Polrestabes Palembang sambil melihat-lihat orang yang sedang memancing. Tidak lama berselang, didatangi seorang pria yang membawa senjata tajam jenis celurit serta memaksanya untuk menyerahkan motor. Ketakutan Armanto melompat ke dalam kolam retensi meninggalkan motor dan pelaku langsung membawa motor miliknya. Atas kejadian ini korban kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG5436 ACT dan melaporkan kejadian ke SPKT Polrestabes Palembang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi membenarkan telah menerima laporan korban. Denny, Sumeko TV melaporkan. Bank Sumsel Babel terus menjadi yang terdepan dan membawa kebanggaan bagi masyarakat Provinsi Sumsel. Memberikan kemudahan bagi nasabah, bank milik pemerintah daerah Sumsel ini luncurkan 3 produk andalan. Direktur Utama Bank Sumsel Babel Ahmad Samsudin didampingi Direktur Bisnis Antonius Prabowo Argo mengatakan, sebagai bank pembangunan daerah selama ini pihaknya ikut mengangkat potensi daerah. Sektor-sektor yang menjadi keunggulan seperti Pagar Alam punya kopi, Oku Timur punya komoditas beras, membantu pembiayaan petani atau UMKM. Sebelumnya Bank Sumsel Babel mengembangkan KUR Cluster untuk memaksimalkan kredit UMKM. Sektor yang dibiayai tergantung potensi daerah atau petani masing-masing. Bank Sumsel Babel juga ikut memaksimalkan penetrasi lewat berbagai program. Manajer Marketing Communication Bank Sumsel Babel Ari Pasaribu mengatakan, selama momen Ramadan Lebaran pihaknya menghelat 3 promo sekaligus untuk para nasabah, yaitu program Kris Apotek, Sehat Bersama Kris BSB. Dalam program ini setiap transaksi menggunakan Kris BSB di apotek tertentu yang bekerja sama akan mendapatkan potongan 50.000 dengan belanja minimal 20.000. Fadli, Edi, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.